Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Video kali ini saya akan membahas tentang determinan, terutama ketika kita mencari determinan dari sebuah matriks dengan menggunakan minor dan kofaktor dari matriks tersebut. Ya, seperti biasa, saya perkenalkan dulu, ini adalah 3 bagian dari materi hari ini. Ada sedikit pengantar, kemudian saya juga akan membahas tentang minor dan kofaktor. Kemudian kita menggunakan minor dan kofaktor untuk menemukan matriks dengan cara ekspansi baris atau ekspansi kolom. Nah, seperti biasa, materi ini diadaptasi dari buku Elementary Linear Algebra, edisi ke-8 karya Ron Larson. Baik, kita masuk pada bahasan pertama. Nah, apa itu determinan? Dalam beberapa literatur dikatakan determinan merupakan sebuah bilangan real yang berasosiasi dengan sebuah matriks persegi. Atau, dalam literatur lainnya, ada juga yang menyebutkan bahwa determinan ini merupakan sebuah bilangan yang spesial yang dapat dihitung dari sebuah matriks persegi. Nah, seperti yang sudah diulang dalam, kita bisa bilang definisian tadi, bahwa matriks persegi. Jadi hanya matriks persegi yang memiliki determinan. Nah, determinan dari sebuah matriks, misalnya matriks A, itu biasanya dilambangkan dengan kita menuliskan det dalam kurung A, atau kita menuliskannya dengan dua buah garis ya di samping variabel. Nah, mirip dengan kita menuliskan cara ini ya, cara yang dua ini mirip ketika kita menuliskan nilai absolut dari sebuah bilangan. Oke. Nah, mari kita lihat dulu pertama determinan dari sebuah matriks dengan dimensi 2x2. Untuk sebuah matriks yang berdimensi 2x2, elemen-elemennya adalah bisa kita sebutkan seperti ini. A11, A12, A21, dan A22. Nah, determinannya bisa kita hitung dengan cara seperti ini, yaitu kita mengkali silang, ya bukan kali silang seperti kalau kita dengan pecahan ya, tapi maksudnya di sini kali silang adalah elemen pada diagonal utama dikali dengan elemen pada diagonal satunya lagi ya. Jadi di diagonal utama dikurangkan dengan perkalian dari diagonal satunya lagi ya. Jadi di sini elemen A11 dikali dengan elemen A22, kemudian dikurangi dengan elemen A21 yang dikalikan dengan elemen A12. Baik, mari kita melihat contoh menghitung determinan matriks 2x2. Mari kita ingat lagi bahwa untuk matriks 2x2, determinannya dihitung adalah dari perkalian diagonal ini, yang nanti kita kurangi dengan perkalian dari elemen pada diagonal yang ini. Sehingga untuk matriks ini, kita dapat mencari determinannya adalah sama dengan matriks A, determinan matriks A sama dengan 1 kali negatif 1 dan dikurangi dengan 0 kali negatif 2. Nah, setelah kita lakukan operasi ini, maka hasilnya adalah sama dengan 1 kali minus 1 adalah negatif 1 kurang 0, maka determinan matriks A ini adalah minus 1. Mari kita lihat lagi contoh selanjutnya. Untuk matriks 2x2, B, determinannya adalah 2 kali negatif 3 kurang negatif 1 kali 4. Sama dengan 2 kali negatif 3, negatif 6 kurang negatif 1 kali 4 adalah negatif 4. Sama dengan negatif 6 tambah 4, determinannya adalah negatif 2.
Satu contoh lagi yaitu dari matriks C, sekali lagi kita gunakan perkalian dari diagonal utama dikurangi perkalian dari diagonal lainnya. Menghasilkan 4 kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah cara untuk menghitung determinan matriks 2 kali 2. Kita telah melihat bagaimana menghitung determinan matriks 2 kali 2. Nah, cara menghitungnya akan kita manfaatkan ketika kita juga menghitung minor dan cofactor dari matriks dengan dimensi yang lebih tinggi. Nah, jika A merupakan sebuah matriks persegi, maka minor adalah elemen. Jadi kalau kita menuliskannya minor dengan variabel M, kemudian ada subscript I dan J, I itu adalah baris dan J adalah kolom, berarti itu berkenaan dengan minor dari elemen AIJ. Nah, kita memperolehnya dengan cara menghapus baris dan kolom J dari sebuah matriks. Jadi yang tersisa adalah baris selain baris I dan kolom selain kolom J. Nah, kemudian cofactor itu dapat dihitung dengan negatif 1 pangkat nomor baris tambah nomor kolom, ya, atau baris keberapa, kolom keberapa, dan dikali dengan minornya. Nah, sebagai contoh, ini adalah sebuah matriks 3 kali 3. Maka minornya adalah seperti ini, ya. Dapat kita lihat di sini, dia menyisakan elemen A22, A23, A32, dan A33. Nah, kemudian minor itu merupakan determinan dari matriks tersebut. Ya. Jadi, caranya dihitung seperti cara kita menghitung determinan matriks 2 kali 2. Maka cofactornya adalah seperti ini. Negatif 1, pangkat 1, tambah 1. Yaitu karena dia baris pertama, kolom pertama, dikalikan dengan minor. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi karena negatif 1 kuadrat adalah sama dengan 1, maka kita dapatkan untuk elemen A11, cofactornya adalah perkalian dari perkalian dari A22, A33 dikurangi perkalian dari A32 kali A23. Oke, matriksnya sama 3 kali 3. Sekarang kita lihat, ini adalah minor dari A12. Jadi kita menghilangkan, ya, minor 12 berarti baris ke-1 dan kolom kedua. Hasilnya adalah seperti yang ditampilkan di samping saya ini. Ya, dan cofactornya adalah minus 1 pangkat 1 tambah 2. Nah, di sini kita melihat kali ini karena minus 1 pangkat 3 adalah negatif 1, maka cofactornya adalah negatif dari A21 kali A33 kurang A31 kali A23. Nah, sekali lagi, untuk elemen A22, ya, maka minornya dihitung dengan menghilangkan baris kedua dan kolom kedua. Sehingga yang tersisa adalah determinan dari A11, A13, A31, dan A33. Nah, ini adalah minor dari A22. Sehingga jika kita akan memperhatikan, ya, kalau kita lihat ini yang tadi, kalau kita memperhatikan di sini ada sebuah pola. Ya. Nah, ini adalah polanya. Jadi, untuk matriks 3 kali 3, polanya seperti yang ada di sana. Kemudian ini untuk matriks 4 kali 4. Dan yang terakhir, ini untuk semua matriks lainnya, jadi polanya akan bergantian, ya, seperti itu. Nah, mari kita melihat contoh soal. Jadi kita akan menggunakan ekspansi baris dan kolom untuk menghitung determinan dari sebuah matriks. Nah, kita sudah melihat bahwa dari matriks persegi, determinan itu bisa ditemukan dengan cara seperti ini, ya. Jadi penjumlahan, ya, dari elemen jadi penjumlahan dari hasil kali dari elemen kali dengan cofactor, ya, pada sebuah baris atau pada sebuah kolom. Nah, yang di atas itu namanya ekspansi baris, dan yang di bawah ini namanya adalah
ekspansi kolom, ya, seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat, kita bisa menemukan determinan ini dengan menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Hasilnya akan sama, ya. Nah, misalkan kita punya matriks seperti ini, ya, maka kita bisa menemukan determinan A dari ekspansi baris pertama, ekspansi baris kedua, atau ekspansi baris ketiga. Demikian juga kita bisa melakukan ekspansi kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, misalnya kita punya matriks seperti yang ada di atas ini, ya, maka kita bisa menemukan determinan dari matriks A ini dengan menggunakan ekspansi baris pertama, yaitu elemennya adalah 0, kemudian kofaktornya C11, tambah elemennya yang kedua, kemudian kali kofaktornya adalah C12, dan seterusnya. Demikian juga dengan baris kedua dan baris ketiga. Nah, untuk yang elemennya 0, kita terbebas dari tugas menghitung kofaktor. Kenapa? Karena kalau kita hitung kofaktornya, hasilnya juga nanti dikalikan 0, hasilnya akan 0. Ya. Nah, mari sekarang kita coba menghitung atau mencari minor dari matriks yang kita punya tadi. Oke, jadi ini matriksnya. Sekarang kita lihat dulu untuk M atau minor dari elemen 11, elemennya adalah ini, ya. Minornya kita tarik keluar ini dan kolom ini, maka yang tersisa adalah elemen yang ini. Ini adalah minor dari elemen 11. Kita tuliskan di sini M 11 itu sama dengan determinan dari minus 1, 2, 0, 1. Nah, ini sama dengan kita cari determinannya dengan cara seperti pada determinan matriks 2 kali 2, yaitu minus 1 kali 1 dikurang 2 kali 0. Nah, karena ini kali 0, jadi tentu saja tinggal bagian ini yang perlu kita hitung, yaitu hasilnya adalah sama dengan minus 1. Nah, kemudian M12. M12 adalah elemen pada kolom kedua dari baris pertama. Jadi nanti yang akan kita coret itu memiliki seperti bentuk T, sehingga yang tersisa adalah elemen 3, 2, 4, dan 1. Ya. 3, 2, 4, 1. Nah, determinannya adalah 3 kali 1 kurang 4 kali 2. Sama dengan 3 kurang 8 sama dengan negatif 5. Nah, yang terakhir M13, ya. Jadi M13 adalah sama dengan bagian yang ini, ya. Karena ini kan 13-nya yang ini 1, dan kita tarik keluar baris pertama, kolom ketiga yang tersisa adalah minor yang sama dengan 3 minus 1, 4, 0. Maka dia adalah 3 kali 0 kurang 4 kali min 1. Sama dengan 0 kurang negatif 4. Karena dia negatif, kurang negatif, jadi dia adalah positif 4 jawabannya. Ya. Nah, ini untuk M11, M12, dan M13.
Sekarang kita lihat untuk M21 berarti baris kedua ya. Sekarang kita concern di baris kedua. Nah, untuk M21 yang ditarik adalah ini ya, maka yang tersisa itu menjadi minornya. M21 itu berarti 2, 1, 0, 1. Maka determinannya adalah 2 kali 1 kurang 0 kali 1. Nah, karena ini 0, ini adalah 2 kurang 0 sama dengan 2. Selanjutnya, dari elemen 22, minornya adalah tarik kolom ini ya, 0, 1, 4, 1. Ya. 0, 1, 4, 1. Determinannya dari matriks ini adalah 0 kali 1 kurang 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya M 23 ya. Jadi kita tarik untuk kita keluarkan kolom ketiga, maka yang kita akan cari adalah determinan dari matriks minor 23 itu adalah 0, 2, 4, 0. Maka hasilnya adalah 0 dikali 0 kurang 4 ya, dikali 2 sama dengan 0 kurang 8 sama dengan negatif 8. Kita lanjutkan dengan minor-minor dari baris ketiga. Sekarang kita lihat, kita fokus cari yang di sini. Maka yang pertama akan kita cari adalah M31 itu ini kita tarik berarti 2, 1, minus 1, 2. Sama dengan 2 kali 2 kurang negatif 1 dikali 1. Ini adalah 4 kurang negatif 1 ya, sama dengan 4 tambah 1, ini adalah 5. Nah, kita lanjut dengan M32, kita tarik ini kolom keduanya, berarti 0, 1, 3, dan 2. Determinannya adalah 0 kali 2 kurang 3 kali 1 sama dengan 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. Nah, ini yang terakhir M33 berarti sisanya ya 0, 2, 3, min 1. Sama dengan 0 kali min 1 kurang 3 kali 2, ini adalah 0 kurang 6. Jawabannya dia adalah negatif 6. Baik, sampai di sini kita sudah menemukan minor-minor dari matriks A ini. Kita sudah melihat cara menghitung minor. Kita sudah melihat
bagaimana mengimplementasikan penghitungan minor. Sekarang kita akan menghitung cofactor dari matriks yang ada pada contoh kasus kita yang tadi. Jadi ingat kembali ya bahwa cofactor dari elemen I, J itu sama dengan minus 1 pangkat I tambah J dari M, I, J. Dari minor ya. Maka kita sudah temukan minornya, lebih mudah kita mencari cofactornya ya sekarang. Berarti untuk C11 dia adalah minus 1 pangkat I tambah J berarti pangkat 1 tambah 1 dikali minornya adalah minus determinant ya M11 tadi adalah minus 1, maka ini adalah minus 1 pangkat 2 kali negatif 1, maka ini adalah 1 karena minus 1 kuadrat adalah 1 kali minus 1, maka C11 adalah minus 1. Nah, untuk C12 serupa prinsipnya, jadi ini adalah minus 1 pangkat 1 tambah 2 kali negatif 5 ya. Nah, minus 1 pangkat 3 kali min 5. Kalau dia pangkat minus 1, itu kalau pangkatnya ganjil, ini sesuai dengan yang pola yang tadi. Ini kan berarti minus 1 min 5. Jawabannya adalah 5. Cofaktor dari elemen 13 adalah minus 1, 1 tambah 3 kali 4. Nah, karena kita sudah lihat polanya, maka kita langsung saja ini adalah 1 pangkat 4 sama dengan 1 kali 4. Sama dengan 4. Nah, untuk elemen 21, cofaktornya adalah sama, jadi negatif 1 pangkat 2 tambah 1 kali 2. Ini adalah minus 1 pangkat 3. Jadi dia pasti minus 1. Berarti ini adalah minus 1 kali 2 sama dengan negatif atau minus 2. Nah, kita lanjut sekarang ke C22. Minus 1 pangkat 2 tambah 2 kali minornya minus 4. Ini pangkatnya genap ya. Min 1 pangkat 4 berarti dia jadi positif. Maka jawabannya adalah minus 4. Selanjutnya untuk elemen 23, cofaktornya adalah minus 1 pangkat 2 tambah 3 kali minornya minus 8. Maka ini pangkatnya kan 5, ganjil berarti dia tetap minus 1 kali negatif 8. Hasilnya adalah positif 8. Oke, selanjutnya di baris terakhir kita mulai dari elemen pertama, minus 1 pangkat 3 tambah 1 kali 5. Ya. Minus 1 pangkat 4, dia jadi positif ya, berarti ini adalah 1 kali 5 sama dengan 5. Oke. Minus 1 pangkat 3 tambah 2 kali minus 3. Pangkatnya totalnya ganjil, maka ini tetap negatif.
Jika kali minus 3, dia akan menjadi positif 3. Yang terakhir minus 1 ya, untuk elemen 33, maka minus 1 pangkat 3 tambah 3 kali negatif 6 sama dengan ini positif ya berarti ya. Jadi positif 1 kali negatif 6, jawabannya adalah negatif 6. Ya, sampai di sini kita sudah menemukan minor dan kofaktor dari matriks A tadi. Ya. Nah, kita lanjutkan berarti dengan mencoba melakukan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Nah, setelah kita menemukan minor dan kofaktor, sekarang kita bisa melakukan ekspansi baris. Kita melakukannya seperti yang ada di sudah dijelaskan tadi, yaitu kita mengalihkan elemen kali kofaktor ditambah dengan elemen lainnya pada baris yang sama atau elemen lainnya pada kolom yang sama, tergantung apakah kita melakukan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Implementasinya adalah sebagai berikut. Oke, mari kita lihat ekspansi baris pertama dari matriks ini. Berarti kan untuk ekspansi baris pertamanya yang kita lakukan adalah A, jadi determinan sama dengan A11 C11 tambah A12 kali C12 tambah A13 kali C13 sama dengan 0 kali negatif 1 tambah A12 adalah 2 kali 5 tambah 4 ya, A13. Maaf, ini kofaktornya saya tulis ya. Jadi 1 kali 4. Maka ini adalah ini saja. 0 tambah 2 kali 5, 10. 1 kali 4 tambah 4, ya, 4. Maka hasilnya adalah di sini ya, 14. Apakah ekspansi baris kedua sama? Mari kita lihat di sini. Jadi untuk ekspansi baris kedua, dia adalah A21 C21 tambah A22 kali C22 tambah A23 C23. Oke, di sini 3 kali negatif 2 tambah A22 adalah negatif 1 kali negatif 4 tambah 2 kali 8. 3 kali negatif 2 adalah negatif 6 tambah negatif 1 kali negatif 4 adalah positif 4 tambah 2 kali 8, 16. Nah, menjadi kalau kita lihat 16 kurang 6 adalah 10 tambah 4, jawabannya 14. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan baris ketiga. Baris ketiga adalah A31 kali C31 tambah A32 ya, 32 C32 tambah A33 kali C33 sama dengan A31 itu 4, C31
5 tambah A32 itu 0 kali C32 3 tambah 1 ya 33 ya 1 kali negatif 6. Maka ini hasilnya adalah 4 kali 5 20 tambah 0 tambah negatif 6 ya. Nah, ini sama dengan 20 kurang 6, hasilnya adalah 14. Nah, jadi di sini kita lihat baik ekspansi baris maupun ekspansi baris manapun itu menghasilkan determinan yang sama. Ini juga berlaku apabila kita konsisten dengan melakukan ekspansi kolom. Ekspansi kolom manapun nanti hasilnya juga akan sama. Misalnya kita ekspansi kolom pertama berarti dia 0 kali min 1 tambah. Ini sebenarnya nanti kita tidak perlu hitung ya kalau dalam perhitungan lebih lanjut. Karena ini basic saja, jadi saya masih mencontohkan dengan melibatkannya dalam perhitungan. Kemudian kita lihat ini kalau ekspansi kolom ini ya berarti kita coba 0, 3 ya. 3 kali min 2 tambah 4 kali 5. Nah, bentuknya hampir sama tadi, yaitu 0 tambah negatif 6 tambah 20, maka jawabannya juga adalah 14. Ya. Ini 4 ya. Oke. Jadi kita melihat ekspansi baris atau ekspansi kolom menghasilkan hasil yang sama. Demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.